Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa baru aja gajian, tahu-tahu udah tinggal sedikit sisanya? Padahal belum seminggu, belum belanja bulanan, belum bayar cicilan, belum kirim ke orang tua, rasanya kayak uang itu cepat banget menguap, hilang entah kemana. Dan akhirnya kita mikir, gajiku kurang nih. Padahal bisa jadi bukan soal jumlahnya, tapi cara ngaturnya. Dan cara Islam ngajarin kita dalam hal ngatur pengeluaran itu beda. Nggak cuma soal hitungan, tapi juga soal hati, keberkahan, dan arah hidup yang benar. Pernah ngalamin hal kayak gini juga? Gaji cepat habis tapi nggak tahu kemana perginya? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama belajar di sini dari pengalaman masing-masing. Sekarang kita coba bahas bareng-bareng, pelan-pelan aja tentang hal ini. Banyak orang berpikir solusi dari gaji yang cepat habis adalah naik gaji. Tapi realitanya, orang dengan gaji 2 kali lipat pun kadang tetap merasa kurang. Gajinya naik, tapi pengeluarannya juga ikut naik. Itulah yang dalam istilah ekonomi disebut lifestyle inflation. Dan dalam kacamata Islam, kita bisa sebut sebagai kurang bersyukur atau kurang berkah. Rasulullah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, namun kekayaan adalah kekayaan hati." Gaji cepat habis bisa jadi karena kita belum merasa cukup. Hati kita sibuk ingin ini itu, membandingkan diri sama orang lain, dan akhirnya kehilangan arah. Kadang kita ngerasa, kalau aja gajiku lebih besar, pasti bisa lebih tenang. Tapi faktanya, banyak orang yang udah gajinya 2 kali lipat, penghasilan bisnis berlipat-lipat, tetap merasa kurang juga. Jadi, mungkin bukan soal nominalnya, tapi gimana cara kita memperlakukan uang itu. Gimana cara kita mengelola rezeki yang sudah kita terima itu. Kalau hati nggak pernah merasa cukup, berapapun yang kita punya akan selalu kelihatan kurang. Tapi kalau kita belajar merasa cukup, yang sedikit bisa terasa lapang. Disinilah letaknya keberkahan, yang nggak bisa dihitung pakai kalkulator, tapi bisa dirasa dalam hidup. Coba kita tanya ke diri kita sendiri, berapa banyak pengeluaran kita yang sebenarnya nggak penting tapi kita biasakan? Ngopi tiap hari di kafe, scroll marketplace terus, beli karena diskon bukan karena butuh, langganan aplikasi yang nggak dipakai. Syekh Abdurrahman As-Sa'di pernah berkata, orang yang bijak bukan yang banyak hartanya, tapi yang mampu mengatur kebutuhannya dan menjaga hartanya dari pemborosan. Dalam Islam ada istilah tabzir atau mubazir yang artinya pemborosan. Dan Allah tegas menyebut para pemboros itu sebagai teman syaitan. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Bayangin, kita kerja siang malam, capek, stres, tapi hasil kerja kita malah dialirkan ke gaya hidup yang gak perlu. Padahal Allah perintahkan kita menafkahkan harta dengan adil dan proporsional. Ada istilah yang sering dipakai dalam perencanaan keuangan, yaitu kebocoran. Dan ini nggak kelihatan besar, tapi kalau dikumpulin bisa nguras. Seperti beli cemilan Rp10.000 tiap hari, nah sebulan udah Rp300.000. Coba bayangin kalau angka segitu disisihkan buat sedekah atau ditabung untuk darurat. Jadi penting banget kita mulai sadar kemana aja aliran uang kecil-kecil itu pergi. Karena boros nggak selalu berarti beli barang mahal, tapi bisa juga dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Islam bukan cuma agama yang ngajarin tentang sholat dan puasa aja. Islam juga mengatur muamalah, hubungan manusia dengan harta,
transaksi, dan pengelolaan. Nah, berikut ini prinsip-prinsip Islam dalam mengatur pengeluaran. Yang pertama, mulai dari niat. Kalau niat kita ngatur uang cuma biar kaya atau pamer, maka Allah bisa cabut keberkahannya. Tapi kalau niat kita supaya bisa hidup cukup, bisa bantu orang tua, sedekah, atau biar nggak ngebebanin orang lain, insya Allah itu ibadah. Yang kedua, catat dan rencanakan pengeluaran. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat tertib dalam urusan dunia. Maka mencatat pengeluaran bukan gaya-gayaan, tapi bagian dari amanah terhadap rezeki. Umar bin Khattab pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab." Termasuk dalam hal uang, setiap pengeluaran baiknya dicatat dengan rinci untuk menghindari kebocoran atau pemborosan. Nah, yang ketiga, utamakan kebutuhan bukan keinginan. Bedakan antara butuh makan, nah itu iya, tapi butuh makan mewah tiap hari belum tentu. Nabi hidup sederhana, bahkan ketika sudah jadi pemimpin, beliau tetap tidur di atas tikar yang kasar. Padahal secara harta, Rasulullah itu kaya, tapi memilih hidup dengan sederhana. Kita belajar dari beliau bahwa cukup itu bukan miskin, tapi itu pilihan. Dalam tradisi ulama terdahulu, bahkan dalam beberapa kitab fikih kontemporer, disarankan porsi pengeluaran seperti ini: sepertiga untuk kebutuhan pokok, sepertiga untuk simpanan dan investasi, sepertiga untuk infak, zakat, dan sedekah. Kalau belum bisa begitu ideal, nggak masalah, yang penting ada niat dan langkah. Minimal, sisihkan untuk Allah dulu, untuk zakat dan sedekah, baru untuk kebutuhan, lalu untuk simpanan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Nah, ini janji, bukan motivasi kosong. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pernah mengingatkan bahwa harta itu amanah, dan cara kita membaginya menunjukkan kedewasaan iman kita. Konsep membagi pengeluaran ini bukan cuma soal angka, tapi latihan jiwa. Bisa nggak kita disiplin menahan diri? Bisa nggak kita ngeluarin buat Allah tanpa nunggu sisa? Bisa nggak kita hidup dengan sadar, bukan asal jalan? Karena cara kita ngatur uang, sedikit banyak menggambarkan cara kita menjalani hidup. Hutang dalam Islam bukan hal sepele. Bahkan Rasulullah SAW gak mau menyolatkan jenazah yang meninggal dalam keadaan punya hutang belum dibayar. Banyak orang gajinya habis karena nyicil hal yang sebenarnya gak perlu. Handphone baru, motor baru, lifestyle yang baru, semua pakai cicilan. Boleh ambil cicilan, tapi tanyakan, apakah ini kebutuhan? Apakah bisa cash? Apakah ada cara lain yang lebih aman? Dan jangan lupa, bayar hutang itu kewajiban yang akan Allah minta pertanggungjawabannya. Maka hal ini sebaiknya kita hindari. Seringkali kita kejar ilmu finansial modern, budgeting, investasi, manajemen risiko, itu semua bagus. Tapi jangan lupa, berkah dan kecukupan itu datangnya dari Allah. Makanya penting banget mengawali dan menutup semua urusan keuangan dengan doa. Contoh doa Rasulullah, "Ya Allah, cukupkan aku dengan rezekimu yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu, sehingga tidak membutuhkan selainmu." Banyak di antara kita udah ngatur rapi, bikin catatan, nyusun budget, tapi tetap ada aja kejadian tak terduga. Anak sakit, kendaraan mogok, atau kebutuhan mendesak lainnya. Disitulah kita butuh yang namanya tawakal. Yakin bahwa meski perencanaan penting, hasil akhirnya tetap Allah yang ngatur. Dan kalau kita libatkan Allah dari awal, lewat niat dan doa, insya Allah hati kita juga lebih tenang menghadapi segala kemungkinan.
Kalau selama ini gaji kita cepat habis, bukan berarti kita gagal, tapi bisa jadi Allah lagi ngajarin kita untuk lebih sabar, lebih hemat, dan lebih bersyukur. Karena yang penting bukan besar kecilnya gaji, tapi bagaimana cara kita mengelola dan mengarahkannya. Semoga mulai hari ini kita bisa jadi pribadi yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah lewat cara kita mengatur keuangan. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Di video berikutnya kita akan bahas hal yang sering kita lupakan, bahwa rezeki itu nggak cuma uang. Ada begitu banyak rezeki yang perlu kita sadari. Jangan lewatkan ya. Klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu share ya, bagikan ke teman-teman yang lain. Siapa tahu bisa jadi pintu keberkahan buat yang lainnya juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.